Halo teman-teman. Kali ini aku bakal bawain cerita dari manhwa terbaru yang baru aja rilis. Namanya, Aku Terisekai Menjadi Penyihir Bergilir. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, video versi panjangnya udah tersedia di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih suka versi singkatnya, langsung aja tonton videonya sekarang. Yuk, kita mulai. Di dalam sebuah labirint yang gelap dan dalam, sesosok makhluk jahat yang dikenal sebagai Labirint Master tengah berdiri di tengah ruangan luas, merapalkan sebuah mantra dengan sihir yang begitu kuat. Aura kelam menyelimuti sekitarnya, membuat udara terasa berat dan menyesakkan. Beruntung, sihir milik Labirint Master itu berhasil ditangkis oleh seorang mage dari kelompok petualang yang tengah berhadapan dengannya. Parti tersebut terdiri dari 4 orang, mage, assassin, tank, dan archer, masing-masing memegang peranan penting dalam pertempuran ini. Sambil menghela napas panjang akibat kelelahan, setelah mengeluarkan banyak sihir, sang mage menatap lurus ke arah musuhnya. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Cukup sampai di sini, Labirint Master." Ia mengangkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi, lalu dengan gerakan tegas, melepaskan serangan ke arah sang Labirint Master. Sihir besar dan kuat terpancar dari ujung tongkatnya, membentuk cahaya menyilaukan yang melesat cepat bagaikan panah cahaya yang mematikan. Di sisi lain, Labirint Master segera merapalkan mantra pertahanan, menciptakan perisai sihir besar untuk menahan serangan tersebut. Dua kekuatan sihir saling bertabrakan di udara, memekakan telinga dan mengguncang seisi labirint. Namun, perisai sihir milik Labirint Master tidak mampu menahan kekuatan serangan sang mage. Dalam sekejap, pertahanannya hancur berkeping-keping, dan sihir besar itu menghantam tubuhnya secara langsung. Tubuh sang Labirint Master terkoyak oleh ledakan sihir tersebut, terpental ke belakang, dan terkapar dalam kehancuran yang diciptakan oleh kekuatan sang mage. Terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang udara, dan tanah di sekitarnya dengan hebat. Getaran itu terasa nyata, seolah berasal dari dunia nyata, bukan sekedar simulasi. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul di hadapan layar. Tertulis dengan jelas. Tingkat kesulitan Labirint Master selesai. Terima kasih telah memainkan Abyss of the Labyrinth. Ternyata semua itu hanyalah bagian dari sebuah game yang sedang dimainkan oleh seseorang di dalam kamarnya. Ia menyandarkan tubuh ke sandaran kursi dan berkata, akhirnya selesai juga. Sial, makin tinggi tingkat kesulitannya, makin menjijikan pula gimmick dalam gamenya. Sambil meregangkan tangan ke atas, ia menarik napas panjang, menandakan kelelahan setelah bermain dalam waktu yang lama. Yah, punya karakter utama seorang mage memang sangat membantu, gumamnya lagi dengan nada lega. Tiba-tiba, di layar komputer muncul serangkaian tulisan baru yang tak kalah mengejutkan. Tingkat kesulitan lainnya akan tersedia secara bertahap, Endless Trial, True Leader, Turn-Based Master, Hall of Fame, Human Transcendence, dan Tactics God. Ia mendecap pelan dan berkata, mungkin nanti sekalian kuupload video start untuk yang satu ini. Namun, sebelum sempat melanjutkan, matanya membelalak melihat pesan terakhir yang muncul di layar. Tingkat kesulitan terakhir kah? Developer? Baiklah, akan kucoba. Pada layar tertulis dengan jelas, apakah Anda ingin menantang tingkat kesulitan terakhir, developer? Tekan ya jika ingin, tekan no jika tidak. Akhirnya, pria itu menekan tombol yes, dan seketika muncul tulisan baru di layar komputernya. Abyss of the Labyrinth, tingkat kesulitan, final developer. Pilih special ability. Skill baru terbuka, Hourglass of Turn. Terbuka setelah menyelesaikan tingkat kesulitan Turn-Based Master. Ia mengernyit. Aku baru lihat ability ini. Ia lalu tertawa kecil. Kalau ternyata payah, tinggal reroll saja. Dan, tentu saja, karakter utamanya tetap seorang mage. Tampak di layar seorang karakter laki-laki, seorang mage, bernama Kalem. Ia kembali bergumam, semua stat, taruh ke intelligence. Di layar komputer itu tertulis, distribusikan 10 poin stat, strength 0, agility 0, charisma 0, intelligence 10, vitality 0. Tanpa ragu, ia menekan tulisan start game yang muncul di layar. Namun sesaat kemudian, cahaya biru terang menyembur keluar dari dalam komputernya. Ia melompat mundur, terkejut melihat apa yang terjadi. Apa? Serunya panik. Cahaya itu semakin menyilaukan, menyebar hingga menerobos jendela apartemennya, menyorot langit malam dengan kilau yang tak wajar. Semua berubah menjadi gelap. Entah ia pingsan atau tertidur, yang pasti kesadarannya lenyap begitu saja. Lalu, samar-samar terdengar suara yang membangunkannya dengan kasar. Hei! Bangun! Hei! Ia membuka mata dengan terbelalak, napasnya tersentak, kaget melihat seorang pria berwajah garang yang tengah mencengkeram kerah bajunya sambil berteriak keras. Kriminal bajingan! Buruan sadar! Matanya membelalak lebar. Dalam hati ia bergumam, kebingungan menyelimuti wajahnya. Siapa pria garang ini? Dan apa yang sedang dikatakannya padaku? Ini pasti mimpi. Kriminal? Kriminal apa? Selama aku memainkan game ini, tidak pernah ada yang namanya kriminal. Pria garang itu mendorongnya dengan kasar dan kembali membentak. Kau pikir ini lucu? Dasar gila. Tanpa menunggu jawaban, pria garang tersebut beranjak pergi dengan langkah berat dan geram.
Sebelum pergi, ia berkata ketus, "Hah, terserahlah. Memang lebih baik kau gila sekarang daripada nanti. Toh nanti juga kau mati." Peluh mulai menetes dari pelipisnya. Ia menggigil bingung, pikirannya kacau. Dalam hati ia kembali bergumam, ini mimpi kan? Untuk memastikan, ia mencubit pinggangnya sendiri. Namun rasa sakit itu nyata. Ia meringis pelan, menatap sekeliling dengan tatapan heran. Kenapa semuanya terasa begitu nyata? Seorang pria tua berkumis tebal di depan sana, tiba-tiba mulai memberikan pengarahan. Suaranya lantang dan tegas, kalian semua telah diberikan tongkat magic. Kalian yang berada di sini adalah para pelanggar hukum, dan karena itu, kalian telah diubah menjadi budak. Labirint ini adalah satu-satunya kesempatan kalian untuk mengubah nasib. Jika kalian berhasil keluar dalam keadaan hidup, uang yang kalian peroleh dari dalam labirint bisa digunakan untuk membeli kebebasan. Dan, jika kalian menginginkannya, kalian bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Akademi Magic kami. Pria itu terdiam sejenak, matanya membelalak. Tiba-tiba saja sebuah tongkat kayu kecil disodorkan ke tangannya. Ia menerimanya tanpa sempat berkata apapun, hanya berdiri terpaku dengan kebingungan yang terus bertambah. Dalam hati, ia bergumam, labirint? Akademi Magic? Tunggu. Ini seperti setting dalam Abyss of the Labyrinth. Wajahnya perlahan memucat. Ia kembali berucap dalam hati, tidak mungkin. Apa aku benar-benar berada di dalam game ini? Serius? Pria tua berkumis itu lalu kembali bersuara, kali ini dengan nada lebih tegas. Oke. Sekarang, semua parti akan masuk secara berurutan. Tak lama kemudian, dia memasuki labirint itu bersama 3 budak lainnya. Penampilan mereka bermacam-macam. Salah satunya adalah pria gemuk, satunya lagi pria berbadan kurus, dan yang terakhir adalah seorang perempuan elf berparas lumayan cantik. Pria itu memandangi sekeliling labirint dengan wajah penuh kebingungan. Dalam hati, dia bergumam, aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi yang jelas, sekarang aku adalah karakter mage bernama Kalem. Karakter ini baru saja aku buat sebelumnya. Jika ini benar-benar labirint dari game itu, berarti monster yang akan kami hadapi akan sangat brutal. Aku harus segera mencari jalan keluar. Pertama-tama, aku harus memeriksa kemampuan orang-orang yang masuk bersamaku. Tiba-tiba, pria kurus itu bersuara dengan nada gemetar. Semuanya, santai saja. Mari kita tenangkan diri dulu. Ramalan ilahi baru saja turun. Ia lalu melanjutkan dengan senyum gila mengembang di wajahnya, kita semua akan mati. Hehe. Hahaha. Kalem memperhatikannya dari kejauhan, seraya bergumam pelan, luar biasa, sekarang mereka semua mulai kehilangan akal. Melihat tingkah mereka yang semakin aneh, Kalem pun berseru, hei, tenangkan diri kalian. Kalau kita tetap bersikap tenang, kita pasti bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kita bergerak perlahan dan mencari jalan keluar. Tiba-tiba, pria gemuk itu berlari sambil berteriak dengan wajah pucat. Keluarkan aku sekarang juga, dari tempat terkutuk ini. Kalem menatapnya dengan kesal, lalu bergumam pelan, sial. Si bodoh ini kenapa lagi? Belum sempat ia bergerak, sebuah tombak melesat cepat dan langsung menembus perut pria gemuk itu. Tubuhnya terhuyung sejenak, lalu tumbang dan tak bergerak lagi. Di balik arah datangnya tombak itu, berdirilah sesosok goblin yang menyeringai lebar, sorot matanya penuh kebencian dan haus darah. Pria kurus yang berdiri tak jauh dari sana langsung berteriak, hahaha. Kan? Sudah kubilang. Seperti ramalan. Perempuan elf di sampingnya bergumam dengan suara gemetar, darah? Tombak itu benar-benar menembus tubuhnya. Pria kurus itu kembali bicara, ramalan itu memang tidak salah, namun kata-katanya terputus tiba-tiba, saat sebuah tombak lain melayang lurus dan menghantam kepalanya dengan akurat. Lemparan senjata goblin itu membuat tubuhnya langsung tersungkur ke tanah, tak bernyawa. Seketika, perempuan elf yang berada di sampingnya menjerit panik, "Kiaa!" Ternyata yang menyerang adalah 2 goblin. Tatapan mereka beringas, dan di wajah mereka terpancar nafsu membunuh yang tak tertahankan. Kalem menoleh panik ke arah pria kurus yang kini sudah terkapar. Dari sorot matanya yang kosong dan tubuhnya yang tak bergerak, tampak jelas bahwa pria itu telah tewas seketika. Panik menyergap Kalem. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sisi lain, perempuan elf yang ada bersama mereka jatuh terduduk. Kakinya mendadak lemas, tak sanggup menopang tubuhnya, seolah seluruh kekuatan telah lenyap dari dirinya. Sementara itu, 2 goblin di hadapan Kalem telah bersiap kembali menyerang. Senjata mereka terangkat, mengincar tanpa ampun. Dengan napas memburu, Kalem bergumam penuh kegelisahan. Tidak. Ini tak boleh terjadi. Tanpa aba-aba, kedua goblin itu langsung menerjang. Senjata mereka terayun cepat, menghunus udara dengan niat membunuh. Kalem tak sempat bergerak. Tubuhnya mematung, wajahnya membeku dalam kepanikan. Aku akan mati, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Namun tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul, Hourglass of Turn Special Ability telah diaktifkan. Waktu dibekukan selama 60 detik, 1 giliran. Action Point, 4. Otomatis diaktifkan dalam situasi genting.
Sebuah simbol jam pasir menyala di matanya. Lalu, sebuah persegi panjang muncul di pandangannya, terbagi menjadi 4 bagian yang menyala satu persatu. Dalam status Windows-nya, tertulis jelas, sekarang giliran Anda. Lalu sebuah hitungan mundur muncul, 59, 58, 57, 56. Kalem sontak terkejut dan bergumam dalam hati, apa ini? Waktu berhenti? Hourglass of Turn. Semua orang terhenti, tak satu pun bergerak, kecuali dia sendiri. Waktu yang tersisa kini menunjukkan angka 55. 54, 53 detik. Kalem menatap deretan angka itu sambil menggumam pelan. Jadi, begini cara kerjanya? Oke, 1 menit untuk berpikir. Ia masih berdiri kaku, pedang yang hampir menebas lehernya nyaris membekukan napasnya sendiri. Ia kembali bergumam. Pertama, angkat tongkat magic tahan pedangnya. Tanpa ia sadari, action point-nya langsung berkurang 1. Kalem mengumpat dalam hati, kesal. 1 langkah sudah menghabiskan 1 action point? Sial. Kalau begini caranya, pasti tak akan cukup untuk menghindar, ataupun bertahan. Keringat mengucur di pelipisnya. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam lirih, mencoba mencari celah. Tunggu. Kalau aku tak bisa bergerak, kenapa tadi aku masih bisa menghela napas? Berarti, berbicara juga tidak dihitung? Ia memperhatikan indikator action point-nya, lalu bergumam pelan, heran, action point-nya tidak berkurang. Ia kemudian membayangkan sebuah chat dalam game, seperti saat ia bermain dahulu, di mana para pemain bebas saling mengobrol lewat obrolan teks. Kalem kembali bergumam, seolah baru menyadari sesuatu. Jadi, berbicara harus dianggap seperti input chat? Berarti, ia pun mengangkat tongkatnya. Saat itu juga, ia melihat action point-nya berkurang 1. Angkanya terus menurun, 6, 5. Kalem mengarahkan tongkat itu tepat ke arah goblin yang berada di depannya. 4, 3. Ia mengerahkan semua action point yang tersisa, hingga akhirnya muncul sebuah pemberitahuan. Semua action point telah digunakan. Kini angka itu hanya menunjukkan 2. Tanpa ragu, Kalem berteriak, Fireball. Segera setelah itu, pemberitahuan lain muncul. Giliran berakhir. Hourglass of Turn telah berakhir. Cooldown 60 detik. Seketika, semburan api besar melesat ke arah kedua goblin itu. Begitu besar dan dahsyat, hingga sulit dipercaya bahwa itu hanyalah mantra Fireball biasa. Api tersebut menghantam keduanya dengan kekuatan hebat, melemparkan mereka ke belakang, dan membakar mereka habis tanpa menyisakan apapun. Perempuan elf itu tampak heran sekaligus bingung, melihat kejadian di depan matanya. Ia berkata pelan, Sementara itu, Kalem yang sedari tadi menahan sesak, akhirnya menghela napas lega sambil bergumam, hampir saja aku mati. Ia memegangi lehernya, sorot matanya penuh beban. Sebenarnya, apa dosaku sampai pantas menerima hukuman seperti ini? Terbunuh tanpa alasan? Seperti mereka? Pandangan Kalem jatuh pada tongkatnya. Ia menatapnya lekat, lalu kembali bergumam, kalau ini benar-benar mengikuti aturan yang sama seperti di game, tak ada yang lebih tahu soal mage daripada aku. Dengan langkah perlahan, Kalem mendekati tubuh rekan-rekannya yang sudah tergeletak tak bernyawa. Suaranya kembali terdengar lirih, entah berapa lama sampai gerbang keluar bisa ditemukan. Pertama-tama, aku harus farming dulu. Setelah itu, aku butuh anggota tim yang bisa diandalkan. Ia lalu menoleh pada perempuan elf itu dan bertanya, mantra macam apa yang terukir di tongkat magic milikmu? Perempuan itu tampak terkejut, lalu menjawab dengan ragu, Oh, Lighting Shock. Tapi aku belum pernah menggunakan tongkat sihir sebelumnya. Kalem menghela napas kecil, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang seolah sudah ia duga sejak awal. Ia bergumam, masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalem berusaha menghibur perempuan elf itu. Ia mengangkat tongkatnya dan berkata dengan nada tegas, sudah pernah berlatih atau belum, kau tetap harus bisa. Kalau nanti monster menyerangmu, tembak saja langsung. Perempuan elf itu mengangguk pelan, meski raut wajahnya masih menyiratkan keraguan. Iya, jawabnya lirih. Kalem menyelipkan tongkat magic milik anggota partinya yang telah mati di pinggang. Dengan suara yang lebih bersemangat, ia berkata, pokoknya kita harus mencari gerbang keluar. Amarah kembali membuncah di dalam dadanya. Dengan nada rendah namun tajam, ia bergumam, siapapun yang sudah memasukkanku ke dalam neraka ini, developer, dewa, atau siapapun itu, aku tak peduli. Di belakangnya, perempuan elf itu mencoba mengikuti langkah Kalem. Gerakannya masih tanpa ragu, tapi suaranya terdengar tulus saat ia berkata, aku ingin ikut denganmu. Kalem tidak menanggapi. Ia terus melangkah, sorot matanya lurus ke depan, dan gumamnya terdengar tegas dalam hati. Apapun yang terjadi, aku pasti akan bertahan hidup.